I wanna broken-hearted, Pengertian penitrogen atau golongan 5A. Penitrogen adalah unsur kimia golongan 15 atau 5A di tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan nitrogen dan golongan pantel atau dari kata Yunani penta yang artinya 5. Golongan ini terdiri dari unsur nitrogen, fosfor, arsen, antimon, unsur radioaktif bismut, dan unsur sintesis yang radioaktif atau Mc. Yang pertama, unsur nitrogen. Pengertian unsur nitrogen. Istilah nitrogen berasal dari bahasa Inggris, intro yang berarti dorongan dan gen yang berarti unsur hara. Jadi, nitrogen mengandung arti unsur hara, senyawa kimia yang mempunyai suatu dorongan. Nitrogen adalah kumpulan dari kelompok unsur yang tidak mengandung logam. Sifat fisika dan kimia nitrogen. Sifat fisika nitrogen. Yang pertama, nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, lebih ringan dari udara, sedikit larut dalam air, dan gas tidak beracun. Sifat kimia nitrogen. Yang pertama, gas yang tidak mudah terbakar dan juga tidak mendukung pembakaran. Yang kedua, secara kimiawi bersifat inert dalam kondisi biasa. Yang ketiga, nitrogen bereaksi dengan logam tertentu membentuk logam nitrida. Penggunaan unsur nitrogen. Yang pertama, industri farmasi. Industri yang memanfaatkan senyawa ini yang pertama adalah industri farmasi atau obat-obatan. Senyawa ini mampu membantu mentransferkan tekanan pencampuran, memberi perlindungan pada proses intrusi kelembapan, pembersihan, hingga mengatur suhu pendingin reaktor yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sampel. Yang kedua, industri kimia. Dalam industri kimia, nitrogen yang banyak digunakan adalah senyawa yang terbentuk gas. Senyawa ini dapat membantu gas tekanan atau presen gas melalui dorongan terhadap cairan di dalam pipa. Yang kedua, kegiatan medis. Dalam beberapa kegiatan medis, jenis yang digunakan berupa gas dan dimanfaatkan untuk membekukan darah, sel sumsum tulang embrio, hingga jaringan seperti sperma. Sedangkan jenis cair dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk menghilangkan kutil atau tumor jinak. Yang keempat, industri otomotif. Terakhir adalah bidang otomotif. Anda dapat menemukan jenis gas dalam ban kendaraan. Tidak hanya itu, jika dikombinasikan dengan gas lainnya juga bisa dimanfaatkan menjadi suku cadangan kendaraan tertentu. Yang kedua adalah unsur fosfor. Unsur fosfor adalah sebuah unsur kimia dengan lambang P dan nomor atom 15. Fosfor adalah elemental eksis dalam dua bentuk utama, fosfor putih dalam fosfor merah, tetapi karena sangat reaktif, fosfor tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di bumi. Ia memiliki konsentrasi di reakan bumi sekitar 1 gram per kilogram. Sifat fisika dan kimia fosfor. Sifat fisika unsur fosfor: warna tidak berwarna atau merah atau putih, wujud padat, titik didih 550 Kelvin atau 277 Celcius, titik leleh 317,3 Kelvin atau 44,20 Celcius, massa jenis atau fosfor merah 2,34 gram atau cm kubik, massa jenis atau fosfor putih 1,823 gram per cm kubik, massa jenis atau fosfor hitam 2,609 gram per cm kubik, energi ionisasi atau fosfor putih 1011,8 kJ per mol. Secara umum, fosfor membentuk padatan putih yang lengket, yang memiliki bau yang tak enak, tetapi ketika murni menjadi tak berwarna dan transparan. Fosfor putih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar bencana. Fosfor merah tidak larut dalam semua pelarut. Sifat kimia unsur fosfor. Yang pertama, sifat fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, beracun. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan
pembuatan fosfat di industri. Yang kedua, fosfor merah bersifat tidak reaktif, kurang beracun. Fosfor merah digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan di bidang gesek korek api. Penggunaan fosfor. Yang pertama, efek kesehatan. Fosfor sangat penting untuk kesehatan tanaman dan hewan. Banyak bahan kimia penting dalam sel-sel hidup mengandung fosfor. Salah satu yang paling penting dari bahan kimia ini adalah adenosin trifosfat. Unsur arsen. Arsen merupakan senyawa alami sebagai bagian dari tanah, air, dan batuan yang terutama banyak terdapat pada beberapa jenis batuan yang mengandung CO dan Pb. Kadar arsen di dalam tanah bervariasi mulai dari 1 ppm hingga 100 ppm. Sifat fisik dan kimia arsenik. Sifat fisik. Bentuk kuning ini memiliki kepadatan 1,97 gram per cm kubik. Arsen hitam memiliki struktur yang mirip dengan fosfor hitam. Arsen hitam juga dapat dibentuk dengan mendinginkan uap arsen pada suhu sekitar 100 hingga 220 derajat Celcius dan melalui kristalisasi arsen Armov dengan adanya uap raksa. Ia berbentuk seperti kaca dan rapuh. Sifat kimia. Arsenik merupakan logam yang serbaguna, membentuk banyak senyawaan dengan unsur lain. Memiliki simbol atom AS dengan nomor atom 33, padat pada temperatur ruang dengan densitas 5,776 gram per cm kubik, titik didih 603 derajat, dan meleleh pada suhu 817 derajat Celcius. Penggunaan unsur arsenik. Arsenik banyak digunakan dalam berbagai bidang, yaitu salah satunya dalam bidang pertanian. Di dalam pertanian, senyawa timah arsenat, tembaga asetoarsenit, natrium arsenit, kalsium arsenat, dan senyawa arsen organik digunakan sebagai pestisida. Keempat, unsur antimoni. Antimon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin stibium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai empatalotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru putih. Antimoni kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Sifat fisik dan kimia antimon. Pertama, sifat kimia antimon. Reaksi dengan air 2Sb solid tambah 3H2O gas, Sb2O3 solid tambah 3H2 gas. 2. Reaksi dengan udara. Ketika antimon dipanaskan akan bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk dioksida antimon. 4. Sb solid tambah 3O2 gas, 2Sb2O3 solid. Reaksi dengan halogen. Antimon bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan semua halogen untuk membentuk antimon dihalidis. 2Sb solid tambah 3 F2 gas menghasilkan 2SbF3 solid. 2Sb solid tambah 3Cl2 gas menghasilkan 2SbCl3 solid. 2Sb solid tambah 3Pr2 gas menghasilkan 2SbR3 solid. 2Sb solid tambah 3I2 gas 2SbI3 solid. Reaksi dengan asam. Antimon larut dalam asam sulfat pekat, panas, atau asam nitrat untuk membentuk larutan yang mengandung Sb. Reaksi asam. Sulfat menghasilkan sulfur gas dioksida. Antimon tidak bereaksi dengan asam klorida dalam ketidakadaan oksigen. Sifat fisika. Antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berbentuk kristal padat yang rapuh, daya hantar listrik atau konduktivitas, dan panasnya lemah. Zat ini menyublim atau menguap dari fase padat pada suhu rendah. Penggunaan antimon. Antimon dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi dioda dan detektor inframerah. Sebagai sebuah campuran logam, semua ini meningkatkan kekuatan mekanik. Bahan manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan lain dalam campuran antiflores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Oksida dan sulfida antimon, sodium antimonat, dan antimon triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Antimon sulfida alami atau stibnit diketahui telah digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetika dan dalam rasa dibel. Yang kelima, unsur bismut. Bismut adalah satu unsur kimia yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal tripalin ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimoni.
Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Bismut berasal dari bahasa Latin bismuthun dan dari bahasa Jerman Wismut. Sifat fisika bismut merupakan logam yang rapuh dengan campuran sedikit berwarna merah jambu. Ia muncul di alam tersendiri. Merupakan logam paling diamagnetik dan konduktor panas yang paling rendah di antara logam. Memiliki resistansi listrik yang tinggi dan memiliki efek Hall yang tertinggi di antara logam. Sifat kimia bismut. 1. Reaksi dengan air. Ketika bismut panas merah bereaksi dengan air untuk membentuk bismut trioksida. Yang kedua, reaksi dengan udara. Setelah pemanasan, bismut bereaksi dengan oksigen di udara untuk formulir trioksida bismut. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Bismut bereaksi dengan fluor untuk membentuk bismut fluorid. Yang keempat, reaksi dengan asam. Penggunaan unsur bismut. Bismut oksiklorida digunakan dalam bidang kosmetik dan bismut subnitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Magnet permanen yang kuat bisa dibuat dari campuran bismanol. Bismut digunakan dalam produksi besi lunak. Bismut sedang dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan serat akrilik. Bismut telah digunakan dalam penyolderan. Bismut rendah racun terutama untuk penyolderan dalam pemrosesan peralatan makanan sebagai bahan lapisan kaca keramik. Aloi bismut dengan timbal dan antimoni digunakan untuk piringan pita stereo. Kesimpulannya yaitu dari PPT yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur golongan 5A terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Dalam notasi Yupak modern, golongan nitrogen disebut juga golongan 15 dan sistem Yupak lama disebut juga golongan 5A. Golongan 5A ini disebut dengan golongan nitrogen atau juga golongan dipinitrogen. Unsur-unsur pada golongan ini mempunyai sifat yang mirip karena sama-sama mempunyai 5 elektron pada kulit terluar, yaitu 2 pada subkulit S dan 3 elektron tak berpasangan pada subkulit P. Dengan demikian, terdapat 3 elektron yang dapat diisi ketika atom dalam keadaan terionisasi. Unsur yang paling penting dalam golongan ini yaitu nitrogen yang berbentuk diatomik sebagai komponen utama penyusun udara.